Timnas Indonesia hanya mampu bermain imbang 0-0 kala menjamu Bangladesh dalam partai FIFA Matchday yang digelar di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Rabu tanggal 1 bulan 6 tahun 2022 malam. Waktu Indonesia telah berduel dengan Bangladesh sebanyak 6 kali. 6 duel Timnas Indonesia versus Bangladesh. Tanggal 29 Juli 1975, turnamen Merdeka Kuala Lumpur, Malaysia, Indonesia vs Bangladesh. Pertandingan ini dimenangkan oleh Indonesia dengan skor 4-0. Tanggal 10 Agustus 1984, kualifikasi Piala Asia 1984, Jakarta, Indonesia vs Bangladesh. Pertandingan ini pun dimenangkan Indonesia dengan skor 2-1. Tanggal 18 Maret 1985, kualifikasi Piala Dunia 1986, Jakarta, Indonesia vs Bangladesh. Pertandingan ini pun dimenangkan Indonesia dengan skor 2-0. Tanggal 2 April 1985, kualifikasi Piala Dunia 1986, Dhaka, Bangladesh. Bangladesh vs Indonesia. Pertandingan ini dimenangkan oleh Bangladesh. Tanggal 28 April 1985, Piala Quid Azam Peshawar, Pakistan, Indonesia vs Bangladesh. Pertandingan ini seri imbang 1-1. Tanggal 13 November 2018, Grand Royal Challenge Yangon, Myanmar, Indonesia vs Bangladesh. Pertandingan ini dimenangkan oleh Indonesia dengan skor 2-0. Sintayong menurunkan sejumlah pemain andalannya, termasuk Fahrudin Arianto di sektor belakang. Satu hal yang menarik dari starting pilihan Sintayong ini adalah bermainnya dua punggawa naturalisasi di lini tengah, yakni Mark Klok dan Stefano Lillipali. Sayang, tak ada gol yang tercipta sepanjang 2 kali 45 menit. Sejumlah pelajaran pun bisa diambil dari laga ini. Berikut ulasan selengkapnya. Permainan membosankan. Tak seperti biasanya, Timnas Indonesia asuhan Sintayong menampilkan permainan yang cenderung membosankan di sepanjang pertandingan. Tak ada kerjasama apik yang dibangun antar pemain seperti yang terlihat di pentas Piala AFF 2020 lalu. Serangan skuad Garuda bisa dikatakan monoton. Pergantian sejumlah pemain yang dilakukan Sintayong di babak kedua pun tak memberikan banyak perubahan terhadap skema serangan tim Merah Putih. Kedua, Bangladesh bikin frustasi. Timnas Indonesia telah kesulitan membangun serangan yang berbahaya akibat pressing ketat yang diterapkan para pemain Bangladesh sepanjang laga. Harus diakui, para pemain Bangladesh asuhan Jennifer Fernandez Cabrera tampil sangat disiplin pada laga ini. Setiap pemain tak mau terpancing dan gerakan tanpa bola yang dilakukan punggawa Indonesia. Tak hanya bertahan dengan sangat apik, Bangladesh juga beberapa kali sempat menciptakan peluang berbahaya untuk mencuri kemenangan. 3. Merindukan para pemain andalan. Absennya sejumlah pilar andalan seperti Evan Dimas, Ricky Kambuaya, Egy Maulana, hingga Witan Sulaiman ternyata sangat berpengaruh terhadap permainan Timnas Indonesia. Di era Sintayong, para pemain di atas inilah yang menjadi andalan. Kini, ketika mereka tak ada di tim, strategi racikan Sintayong terlihat tak bisa berjalan mulus. Ketiga, PR Sintayong. Hasil imbang ini menunjukkan bahwa Sintayong memiliki pekerjaan rumah, PR yang berat menjelang dimulainya putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2023. Tak cuma memikirkan bagaimana mengatasi absennya sejumlah pemain pilar, Sintayong juga harus segera menemukan striker yang paling cocok untuk strateginya di lini depan. Muhammad Rafli yang diturunkan sebagai starter melawan Bangladesh terbukti masih kurang klop dengan para pemain. Keempat, peluang ke Piala Asia 2023. Harus diakui, peluang Timnas Indonesia untuk lolos ke putaran final Piala Asia 2023 sangat berat. Apalagi dengan hasil imbang kontra Bangladesh yang secara kualitas masih berada di bawah calon lawan skuad Garuda nanti. Dengan format 6 juara grup dan 5 runner-up terbaik lolos ke putaran final, maka peluang Indonesia tentu sangatlah kecil.
Tim-tim seperti Yordania dan Kuwait di atas kertas masih menjadi unggulan terdepan untuk lolos dari grup A. Demikian ulasan selengkapnya.